Selamat pagi, perkenalkan nama saya Asna Lahagu, NIM 1903211001118 dari kelas Agribisnis A. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai program penyuluhan komoditas pada tanaman bunga anggrek di Kota Tangerang Selatan. Baik, di pembahasan kali ini ada beberapa subpokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran umum wilayah Kota Tangerang Selatan. Yang kedua adalah tanaman anggrek. Yang ketiga mengenai alasan yang mendasari pentingnya budidaya anggrek di Kota Tangerang Selatan. Yang keempat adalah permasalahan, dan yang terakhir adalah membuat program penyuluhan, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani di Kota Tangerang Selatan. Pembahasan yang pertama adalah gambaran umum dari wilayah Kota Tangerang Selatan. Secara administratif, Kota Tangerang Selatan merupakan suatu bagian dari Provinsi Banten, hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Tangerang pada tahun 2008 dengan luas 14,719 hektar. Kota Tangerang Selatan terletak pada posisi strategis sebagai bagian dari kawasan strategis nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur atau sering disingkat dengan Jabodetabek Puncur. Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan hanya berjumlah 5,591 jiwa atau 0,95% dari jumlah angkatan kerja. Perekonomian Kota Tangerang Selatan digerakkan sebagian besar dari sektor-sektor tersier, terutama sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi bagi PDRB Kota Tangerang Selatan sebesar 0,86%, yang mana secara umum perekonomian Kota Tangerang Selatan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan harga konstan, laju pertumbuhan PDRB tahun 2009 mencapai 8,49%. Pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi 8,70% dan terus meningkat pada tahun 2011 yaitu 8,84%. Yang mana sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan juga perikanan merupakan lapangan usaha dengan tingkat pertumbuhan yang paling kecil. Produksi pertanian belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Tangerang Selatan karena terjadi ketidakseimbangan antara permintaan produk pertanian terhadap suplai yang berasal dari daerah itu sendiri. Selanjutnya adalah tanaman anggrek. Faktanya, Kota Tangerang Selatan merupakan penghasil tanaman anggrek terbesar di Provinsi Banten. Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini tengah mendorong pengembangan budidaya tanaman hias jenis anggrek, khususnya anggrek Vanda Douglas, yang mana menjadi komoditi unggulan dan mengupayakan tanaman anggrek menjadi ikon dari Kota Tangerang Selatan. Bunga anggrek Vanda Douglas dijadikan komoditi unggulan mengingat pangsa pasar anggrek Vanda Douglas masih sangat menjanjikan dan potensial untuk terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di kota tersebut. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan mencatat produksi tanaman anggrek Kota Tangerang Selatan mencapai 11 juta tangkai pada tahun 2012
dan 9 juta tangkai pada tahun 2013 dan mencapai 7 juta tangkai pada pertengahan Juni tahun 2014. Nah, produksi anggrek Vanda Douglas mencapai 75% dari total produksi anggrek di Kota Tangerang Selatan di setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu adapun alasan yang mendasari pentingnya budidaya tanaman bunga anggrek di Kota Tangerang Selatan, yaitu antara lain yang pertama, tanaman anggrek dijadikan ikon Kota Tangerang Selatan oleh pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan ada rencana pengembangan tanaman anggrek dalam skala besar dengan disiapkannya sentra pertanian seluas 5 hektar dengan tanaman anggrek sebagai komoditi utama hasil pertanian. Yang kedua adalah anggrek adalah komoditas alternatif yang bernilai ekonomis karena memiliki banyak peminat dan juga harga jual yang tinggi. Dan yang terakhir adalah tanaman anggrek dapat menggantikan komoditas-komoditas pertanian lainnya yang boros air. Nah, oleh karena itu, tanaman anggrek adalah tanaman yang memiliki prospek cerah dan ramah lingkungan. Tanaman anggrek memiliki prospek cerah karena memiliki harga yang tinggi dan juga peminat yang cukup banyak sehingga bernilai ekonomi tinggi. Tanaman anggrek disebut ramah lingkungan karena dalam proses budidayanya menggunakan sedikit sumber daya air, dan tidak menyebabkan pencemaran bagi lingkungan. Pembahasan yang selanjutnya adalah permasalahan di sekitar budidaya tanaman anggrek dan juga kendala yang dihadapi oleh para petani. Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sudah mempunyai wacana membangun pasar bunga dengan lahan seluas 300 meter yang telah disiapkan. Nah, lahan tersebut berlokasi di Giant BSD Serpong. Pembangunan pasar tersebut merupakan suatu langkah nyata dalam pembangunan usaha tani bunga anggrek untuk mewujudkan tanaman bunga anggrek sebagai ikon Kota Tangerang Selatan. Akan tetapi sangat disayangkan sekali di mana hal ini masih terkendala atau terhambat produksi pada petani. Nah, masalah yang kerap sekali dihadapi oleh petani anggrek yakni mulai dari penanaman hingga pemasaran. Nah, ada beberapa permasalahan, yaitu yang pertama pada proses penanaman, misalnya masih sering saja ditemui hama ulat bunga jenis Clearia otona yang kerap sekali menyerang tanaman bunga anggrek sehingga menyebabkan tanaman bunga anggrek membusuk dan bolong-bolong yang akan berujung pada gagal panen atau anjloknya produksi anggrek. Nah, masalah yang kedua adalah masih bergantungnya para petani pada broker tanaman anggrek yang mayoritasnya berasal dari pasar bunga, terutama untuk pemasaran anggrek potong Vanda Douglas. Yang ketiga adalah dalam kondisi seperti ini tentu sangat sulit bagi para petani yang mana pada umumnya yang memiliki modal terbatas untuk meningkatkan kapasitas. Yang keempat adalah petani masih juga kesulitan pada pengadaan bibit bermutu sebagai prasyarat untuk menghasilkan anggrek yang berkualitas karena selama ini petani hanya mengandalkan bibit lokal saja, hasil dari persilangan sendiri yang mana yang masih dirasa mempunyai banyak kekurangan. Nah, melihat kondisi ini dirasa masih sangat sulit untuk mengembangkan lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Nah, permasalahan yang terakhir yaitu pada sisi lainnya jumlah petani dan lahan di Kota Tangerang Selatan dari tahun ke tahun menurun drastis. Hal ini terjadi lantaran lahan pertanian yang banyak dialihfungsikan menjadi perumahan dan pemukiman. Nah, saat ini sudah 70% lahan yang tersedia sudah dikuasai oleh pengembang perumahan dan juga ruko. Pembahasan selanjutnya yaitu program penyuluhan melalui pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani atau Poktan pada Kota Tangerang Selatan. Jadi, untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai sentra bunga anggrek, kedua belah pihak yakni pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan juga petani anggrek harus saling membantu serta melakukan tugas dan peran masing-masing. Untuk memaksimalkan dan meningkatkan budidaya tanaman anggrek, maka perlu adanya program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani atau sering disingkat dengan Poktan tanaman anggrek. Saat ini masyarakat dituntut untuk mandiri dan mampu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Pada sisi lain, tuntutan ekonomi dan juga sosial menjadi tantangan tersendiri guna keberlangsungan kehidupan dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hadir sebagai salah satu solusi atas tuntutan tersebut, di mana dengan terlaksananya sebuah program pemberdayaan masyarakat, mereka akan diarahkan pada terciptanya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menggali sumber daya atau kekayaan lokal yang telah tersedia. Dengan meningkatnya kemampuan suatu masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya dan kekayaan yang ada, diharapkan masyarakat itu
akan lebih handal dan berdaya untuk mengatasi kendala ataupun masalah ke depannya. Nah, dengan adanya program dan juga wadah pemberdayaan masyarakat, masyarakat merasa terbantu dan lebih terorganisir saat menjalankan kegiatannya. Dalam pelaksanaannya, petani diberi pengarahan dan juga bimbingan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap budidaya tanaman anggrek. Para penyuluh mengumpulkan dan menampung semua kendala dan hambatan dari para petani anggrek melalui kegiatan musyawarah. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani, yaitu yang pertama, kegiatan utama dari kelompok tani yang terdiri dari pembangunan koordinasi keberlanjutan dalam kelompok dan pematapan lahan, sumber daya penghasil, dan perluasan hubungan keluar kelompok. Yang mana hal tersebut bahwasannya ada satu hal yang utama yang sangat menjadi fokus utama kelompok tani untuk saat ini, yakni mengupayakan terbentuknya pasar lokal anggrek di Kota Tangerang Selatan. Nah, hal ini bertujuan untuk memperkecil ketergantungan para petani terhadap pasar kembang atau bunga. Nah, hal ini sangat selaras dengan makna pemberdayaan, yakni kemampuan untuk menciptakan kemandirian pada masyarakat. Yang kedua adalah penyuluhan mengenai teknik budidaya anggrek yang benar, perawatan pohon anggrek, perhitungan takaran obat dan pupuk pada pohon anggrek, perencanaan pemasaran hasil panen, serta rencana jangka panjang. Yang ketiga adalah pengenalan hama dan cara penanganan. Pengenalan dan cara menangani hama mulai diberikan kepada pemberdaya saat petani ada yang mulai bertanya mengenai hama. Nah, hal ini juga mungkin sengaja dilakukan supaya petani yang mengikuti pemberdayaan aktif dalam kegiatan. Yang keempat adalah terwujudnya kemampuan organisasi dalam mengembangkan ekonomi berbasis pertanian sehingga mampu menjawab kebutuhan anggotanya dalam pengadaan modal kerja, sarana pertanian, serta membangun jaringan informasi dan pemasaran yang saling menguntungkan. Yang kelima adalah dengan adanya kelompok tani ini atau penyuluh, maka para petani lebih mudah berkoordinasi atau mudahnya menjalin komunikasi kepada pemerintah mengenai dukungan yang berupa materi dan juga non-materi seperti bantuan pupuk, obat, bibit, dan mesin air. Dan yang terakhir adalah membangkitkan rasa kerjasama atau budaya gotong royong tiap individu agar mempunyai komitmen untuk saling membantu dan saling melengkapi. Selain itu, dengan adanya penyuluh atau kelompok tani ini, maka mereka akan memberikan motivasi. Nah, hal ini sangat dibutuhkan oleh para petani agar petani merasa bersemangat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, dengan adanya program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani, maka diharapkan tujuan utama dari program tersebut tercapai, yakni meningkatnya daya dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pemenuhan dan peningkatan kebutuhan ekonomi. Selain itu, pendapatan hasil jual akan terus mengalami kenaikan. Selain itu juga, dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan terciptanya sebuah perubahan untuk lingkungan maupun masyarakat, seperti terciptanya nilai dan norma yang baik antara warga atau masyarakat, terutama di antara para pelaku budidaya tanaman bunga anggrek, serta adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan pada pelaku budidaya tanaman anggrek. Sekian dari pembahasan program penyuluhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.